Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Arif Rahman MH dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Acara Pidana yang berjudul Pra-Peradilan. Adapun nama-nama kelompok 4 terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama Ibnu Aqil At-Tamimi sebagai pemateri keempat. Kedua, saya sendiri Fikri Fadlillah sebagai pemateri kelima dan moderator. Ketiga, Fakih Al-Fatisi sebagai pemateri pertama dan kedua. Dan yang terakhir, Muhammad Irfansyah sebagai pemateri yang ketiga. Ya, terima kasih kepada moderator kita, yakni Saudara Fikri. Baiklah, nama saya Fakih Al-Fatih. Saya akan membacakan pengertian pra-peradilan. Pra-peradilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim, agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu pengawasan intern dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum. Arti dari pra-peradilan dalam KUHP dapat dipahami dari bunyi pasal 1 butir 10 KUHP yang menyatakan bahwa pra-peradilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan atas permintaan tersangka maupun keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan. Kewenangan secara spesifik pra-peradilan sesuai dengan pasal 77 sampai pasal 88 KUHP adalah memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa, penangkapan, dan penahanan, serta memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidik atau penghentian penuntutan. Akan tetapi, dikaitkan dengan pasal 95 dan pasal 97 KUHP, kewenangan pra-peradilan ditambah dengan kewenangan untuk hal ini bukan hanya semata-mata mengenai akibat kesalahan upaya paksa penyidik maupun penuntutan, tetapi dapat juga ganti kerugian akibat adanya pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah secara hukum sesuai dengan penjelasan pasal 95 ayat 1 KUHP. Tujuan pra-peradilan. Tujuan dari pra-peradilan dapat diketahui dari penjelasan pasal 80 KUHP yang menegaskan bahwa tujuan daripada pra-peradilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal. Esensi dari pra-peradilan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum, bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Tujuan atau maksud dari pra-peradilan adalah meletakkan hak dan kewajiban yang sama antara yang memeriksa dan yang diperiksa, menempatkan tersangka bukan sebagai objek yang diperiksa, penerapan asas akusatoir dalam hukum acara pidana, menjamin perlindungan hukum dan kepentingan asasi,
Hukum memberi sarana dan ruang untuk menuntut hak-hak yang diberi melalui pra-peradilan secara detail. Yahya Harahap 2002 mengemukakan lembaga pra-peradilan sebagai pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atas penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ikhwansah. Saya di sini bertugas untuk menyampaikan makalah ketiga yang berjudul tentang permohonan pra-peradilan. Baik, untuk memperingkat waktu, kita langsung bacakan saja materinya. Yang pertama, pendahuluan. Fakta hukum dalam suatu perkara tindak pidana adalah bagian proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat dikategorikan mudah dan sederhana. Para penegak hukum pada suatu perkara tindak pidana akan dihadapkan pada tingkat pembuktian yang memiliki segi kompleksitas tinggi dan sulit. Maka tak ayal produk putusan yang dihasilkan berimbas pada kekeliruan atau kurang tepat. Jika hal tersebut terjadi akan berdampak pada supremisasi hukum yang akan mencederai rasa keadilan bagi pencari keadilan. Lembaga ini bukan merupakan pra-peradilan yang menghadiri atau berdiri sendiri pengadilan sendiri pengadilan negeri. Saat lembaga pra-peradilan hadir sebagai lembaga baru yang lahir bersama dengan KUHP yang tertuang sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berpijak pada pasal 1 butir 10 junto pasal 77 KUHP bahwa kewenangan pra-peradilan merupakan hak tambahan pada pra-peradilan negeri. Pengadilan negeri sebagai peradilan umum merupakan pelaksana dari struktur hierarki kekuasaan kehakiman bagi masyarakat mencari keadilan yang memiliki kewenangan memaksa yang memiliki kewenangan memeriksa, memutus, mengadili, dan menyelesaikan perkara, baik pidana maupun perdata di tingkat pertama, sebagaimana amanah dari pasal 2 junto, pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Tugas dan wewenang pokoknya mengadili dan menyelesaikan perkara pidana maupun perdata. Di samping itu pula pengadilan negeri disembahkan kewenangan tambahan, yaitu menerima permohonan pra-peradilan, wewenang peradilan untuk memeriksa dan memutus suatu kasus yang terjadi pada tataran penggunaan wewenang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Moderator. Saya akan membacakan objek pra-peradilan. Pra-peradilan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya pasal 1 angka 10, pasal 77 sampai dengan pasal 83, pasal 95 ayat 2 dan ayat 5, pasal 97 ayat 3 dan pasal 124. Adapun yang menjadi objek pra-peradilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 KUHAP adalah pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyelidikan, atau penghentian penuntutan. B. Ganti kerugian dan atau rehabilitas bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyelidikan dan penuntutan. Adapun MK, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya nomor 21 garing PUU strip 12 garing 2014 telah memperluas objek pra-peradilan. Berdasarkan putusan ini, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan yang sebelumnya tidak termasuk objek yang dapat diperadilkan semenjak putusan dibacakan sah sebagai objek pra-peradilan.
Putusan ini telah memperluas objek pra-peradilan yang sebelumnya hanya pada penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Ganti kerugian dan rehabilitas. Ganti kerugian Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Rehabilitas ganti rugi. Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Baik, itu saja pemaparan dari kelompok kami, dari kelompok 4. Jika ada kata-kata salah dan kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf, karena setiap manusia tak luput dari kesalahan. Jika dadamu bergetar karena melihat ketidakadilan, maka kaulah saudaraku. Fiat justitiat ruat caelum. Hendaklah tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.